Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya dan tak kurang nikmat suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Materinya tentang ASEAN. Oke. Apa sih singkatan dari ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional yang beranggotakan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Adapun negaranya diantaranya Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Lalu, bagaimana dengan kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN? Setiap negara pastilah memiliki kebudayaan-kebudayaan yang berbeda dari setiap negara. Yang pertama, Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer ini sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam. Lalu, mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar. Penemu negara ini ya, kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Lalu Malaysia. Patung Dewa Moronga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Cave, gua, yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Moronga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Selanjutnya adalah Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budaya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengatur untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Po dan opo ada sebutan dari orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Dan tarian tinikling merupakan tarian dari masyarakat Filipina. Next. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Aspara lahir pada tahun 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan yang ada di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer juga mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Itu kepercayaan dari mereka. Makanan yang paling terkenal dari Kamboja adalah cha, dan yang itu artinya adalah berarti tumisan. Next, dari negara Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci di Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Lalu, bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma.
Pakaian tradisional Myanmar yang disebut sebagai Long Yi mirip sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Long Yi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga dikenakan anak-anak dan wanita. Selanjutnya adalah Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional dari anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dày. Topi caping pun banyak ditemukan di sana. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai dari tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir yang ada di Vietnam. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemuannya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bolanya, dan bola tersebut dari anyaman bambu, ya. Lalu pada tahun baru Laos disebut sebagai tahun Bun Pimay. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Selanjutnya adalah negara dari Singapura. Nah, ini adalah negara yang paling kecil yang ada di Singapura dan negara yang paling maju. Lambang negara ini adalah Merlion, yaitu patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temase, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki karena sekitar 80% masyarakat itu memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan karena memang di Singapura itu harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan-bahan bakar yang ada di sana itu sangat mahal. Selanjutnya adalah negara dari Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Ini sama sekali tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Jadi, tidak ada seorang pun di sana yang berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki itu dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Selanjutnya, bagaimana dengan negara Indonesia, negara kita tercinta? Indonesia terdiri dari ribuan suku bangsa. Di antara suku bangsa tersebut terdapat beberapa suku bangsa dengan jumlah yang sangat besar. Di antaranya ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minang, ya. Dan itu adalah suku-suku tersebut adalah di mana populasinya itu sangat banyak, ya, atau manusianya itu sangat banyak. Masing-masing suku itu mempunyai adat yang berbeda, tapi hal ini justru menjadi alat untuk pemersatu bangsa. Oke, selanjutnya, lalu negara-negara mana sih yang termasuk ke dalam kategori yang mendirikan ASEAN? Ada 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967. Di antaranya, 5 negara ini adalah Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari 5 negara tersebut dan sekalian merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama adalah Adam Malik. Adam Malik itu mewakili dari Indonesia. Yang kedua, Tun
Tun, biasanya sebutan Tun itu dari Malaysia. Tun Abdul Razak. Nah, ini perwakilan dari Malaysia. Yang ketiga adalah Tanat Khotman. Tanat Khotman. Diawali dari T ya. Tanat Khotman. Jadi ingat-ingat, Tanat Khotman ini mewakili di Thailand. S. Rajaratnam. S. Rajaratnam yang mewakili Singapura. Lalu yang terakhir adalah Narcisio Ramos dari Filipina atau yang mewakili negara Filipina. Oke, sekian yang dapat Bunda Nana sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajar daring di rumah.